Presiden. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Matahari semakin tinggi, panasnya menyengat bumi, tapi kami terus berlari. Kita sosok pemimpin negeri. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta semakin nyaman. Tapi kami mau lebih, jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Kami ingin seorang pemimpin. Kami butuh pemimpin yang adil. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta semakin nyaman. Tapi kami mau lebih, jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Insya Allah. Insyaallah merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita ambil satu berita yang penting ya, ngeri-ngeri sedap ini. Bahwa kalau kita baca berita ini seolah-olah tim pemenangan Anies Baswedan ini sudah terbentuk. Walaupun kemudian tim 8 melalui Sudirman Said mengatakan bahwa
tim 8 itu akan bermimikri jadi tim pemenangan. Tapi Jazilul Fawaid sudah mengatakan itu, bahwa ada menang. Coba kita bacakan ya, tapi kita bacakan bukan dari atas tapi dari bawah. Memang judulnya Jubir Anies sebut tim 8 akan bertransformasi jadi tim pemenangan Pilpres 2024. Dari nasionaltempo.co, tapi di sini ya subjudulnya rapat konsolidasi PKB dan Nasdem, bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar juga pengurus PKB mendatangi kantor DPP Partai Nasdem pada Rabu 6 September 2023. Kedatangan Muhaimin ini untuk menghadiri rapat perdana setelah deklarasi Anies Caimin di Surabaya pada pekan lalu. Caimin dan rombongan tampak disambut hangat oleh tuan rumah. Menurut Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, pertemuan ini adalah untuk menjalin silaturahmi antar parpol di Koalisi Perubahan. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Tentunya tujuan pertemuan adalah untuk mengkonsolidasikan, membangun konfigurasi internal, kata dia dalam konferensi pers di DPP Partai Nasdem. Ali mengatakan pertemuan ini juga ditujukan untuk mengkonsolidasikan kekuatan dukungan pencapresan. Adapun Caimin pada kesempatan yang sama mengatakan jika pertemuan tersebut untuk menyusun agenda pemenangan pasangan calon. Oke, itu ya. Kemudian apa lagi ya? Nah ini. Sebelumnya Wakil Ketua Umum, oke ini soal berubah lagi. Oke ya. Nih sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jazilul Fawaid alias Gus Jazilul mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah memiliki nama-nama tim pemenangan pasangan calon capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Sudah, tapi belum kita umumkan, katanya usai pertemuan silaturahmi dan konsolidasi KPP di DPP Nasdem Jakarta Pusat 6 September 2023. Ia menjelaskan bahwa PKB dan Nasdem sudah melangsungkan rapat konsolidasi pemenangan. Dalam hasil rapat tersebut, Jazilul menyebutkan proses rapat berlangsung dengan penuh suasana hangat dan semangat. Kita adem pasti di Nasdem, ucapnya sambil tertawa. Adapun Sudirman mengaku masih belum mengetahui ihwal daftar nama-nama tim pemenangan Pilpres KPP. Nanti aja kali ya, kan itu wacana bisa saja. Tapi nanti setelah diputuskan ya kita akan umumkan, katanya. Oke, coba di depannya juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said mengatakan bahwa tim Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP akan bertransformasi menjadi tim pemenangan Pilpres 2024. Insya Allah akan kita diskusikan lebih lanjut menjadi atau bertransformasi menjadi tim pemenangan. Ya, kita dalam diskusi, katanya saat ditemui di sekretariat bersama KPP. Saat ini kata dia tim 8 masih menunggu perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tim 8 mengalami perubahan setelah pencabutan dukungan dari Partai Demokrat dan masuknya PKB ke dalam koalisi. Saat ini kami sedang menunggu PKB menunjuk perwakilannya masuk di tim 8, katanya. Kendati membuat tim baru, Sudirman mengatakan bahwa tim 8 yang sudah akan dijadikan tim pemenangan. Apalagi kata dia jumlah suara dalam koalisi sudah memenuhi syarat mengusung paslon capres-cawapres. Insya Allah sudah sepenuhnya, kan sudah ada pasangan. Jumlah kursi dan suara partai sudah cukup, katanya. Jadi berita ini need clarification ya. Sebenarnya tim pemenangan itu sudah terbentuk tapi belum diumumkan di Nasdem Tower itu pertemuan kemarin, atau sebenarnya belum terbentuk. Karena Sudirman Said mengatakan tim 8 mau bertransformasi menjadi tim pemenangan lalu menunggu wakil dari PKB Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara Jazilul Fawaid mengatakan sudah dibentuk. Jadi mana yang benar ya dari berita ini? Sudah dibentuk belum diumumkan, ataukah sebenarnya belum dibentuk tetapi tim 8 akan bertransformasi dan menunggu pengganti Demokrat yaitu PKB mengirimkan 2 wakilnya. Dan
Maksudnya apa? Maksudnya barangkali tim 8 itulah yang akan menyusun tim pemenangan. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan koalisi tidak pecah karena sikap egois masing-masing yang ya selama ini PKS kelihatannya sangat berendah hati. Tapi mudah-mudahan tidak disepelekan. Misalnya membentuk tim pemenangan tanpa kehadiran PKS. Memang PKS belum menyatakan persetujuan adanya Caimin sebagai wapres, tapi kan mereka kan tidak lari dari dukungan terhadap Anies Baswedan. Dan theoretically kalau mendukung Anies ya harus dengan pasangannya. Tapi dengan misalnya go forward dengan tim pemenangan, wah ini mengkhawatirkan. Ya mudah-mudahan tidak ya saudara sekalian, tapi still need clarification. Atau jangan-jangan ada persaingan. Persaingan itu adalah center of gravity-nya berubah. Mohon maaf. Dari tim 8 yang kelihatannya leading aktornya adalah Sudirman Said, karena dia yang selalu berbicara, dengan ditarik ke Nasdem Tower. Leading aktornya kita tidak tahu, tetapi yang jelas komandonya ada di Nasdem Tower. Mudah-mudahan pernyataan ini bukan pernyataan yang mengadu, tetapi kita kan harus betul-betul bekerja sama menghilangkan egoisme. Nah, center of gravity tadi belum melibatkan partai PKS kalau di Nasdem Tower, dan belum melibatkan partai Kebangkitan Bangsa kalau di tim 8. Gitu ya, sahabat era sekalian. Mudah-mudahan tim ini tidak pecah memecah ya. Apalagi ada pernyataan dari elit Nasdem, tidak masalah katanya kalau PKS keluar dari KPPU. Ya no. PKS adalah inti ya. Baik secara teknis maupun secara ideologis. Secara teknis PKS lah yang memiliki kemampuan untuk mengawal perolehan suara, mengawal TPS. Itu kekuatan Nasdem. Secara ideologis dia akan mewakili Islam kanan di Indonesia. Jadi jangan ditinggalkan. Justru Anies identiknya dengan kekuatan Islam kanan, Islam modernis ya. Walaupun dia seorang yang berpandangan moderat atau bahkan sangat moderat. Sahabat sekalian, tadi juga saya sudah perdengarkan lagu Ganti Presiden ya. Silakan berkomentar karena saya sedang mencari penyanyi yang rame-ramenya itu ya. Butuh 16 orang untuk menyanyikan tadi ya. Matahari semakin tinggi, panasnya menyengat bumi gitu ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan ini. Terima kasih ya yang masih berpartisipasi walaupun sudah menyusut sedikit tapi menyusutnya. Teguh Santoso akhirnya muncul lagi, sudah tidak ada lagi istilah kardus digembok bagi para fans Anies. Politik itu cair dan dinamis. That's right ya. Begitulah politik. Tapi saya kira lain halnya kalau seandainya Anies dibalik. Anies dijadikan calon wakil presiden dan kemudian Caimin dijadikan presiden. Maka yang terjadi adalah ya pasti akan memunculkan penentangan. Karena terus terang persepsinya adalah paling tidak Caimin to be enlightened ya, wakil presiden. Tapi kita tidak tahu juga, nanti kita lihat ke depannya. Karena kita berharap begini, because of presidential election, presidential threshold, maka memang pilihan terbatas. Anda mau apa? Kalau tidak Anies kemana? Ke Ganjar atau ke Prabowo Subianto? Kan itu soalnya, itu masalahnya. Seorang Yeni Wahid mungkin bisa datang ke Prabowo karena ada Muhaimin di sini. Tetapi kan kita tentu melihat siapa yang kemudian menjadi frontlinernya. Di koalisi ini calon presidennya Anies Baswedan tetap ya. Wakil presidennya kembali kepada relawan Anies Baswedan, ya mau makanannya apapun yang penting minumnya teh manis kata dia. Siapapun wakil presidennya yang penting presidennya Anies. Nah itu sebuah sikap karena begitulah raison d'être munculnya relawan, yaitu ingin memenangkan Anies Baswedan, mengantarkan Anies ke presidential office kan begitu. Kecuali Anies dipelorotkan menjadi nomor 2, itu beda lagi ya.
Semangat terus Pak Refli Harun, dukung terus, jangan pernah putus Pak Anies Rashid Baswedan, siapapun wakilnya, insya Allah tahun 2024 Pak Anies, barakallahu fikum, amin. Ya, saya sih tidak mendukung orang, saya mendukung ide, mendukung gagasan, mendukung pemikiran. Saya menginginkan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang religius, negara yang demokratis, yang adil dan sejahtera, kan begitu. Itu mewakili hubungan-hubungan hablum minallah dan hablum minan nas, kan? Karena kita butuh juga yang namanya kehidupan keagamaan itu, ya. Tentu kehidupan keagamaan yang penuh toleransi. Kemudian coba kita bacakan dari atas ya, karena nggak banyak juga. Amin, Anies Mohaimin. Semua sesuai arahan Jokowi. Iya dan tidak. Buktinya ada yang mengatasnamakan relawan Jokowi meminta Caimin segera diproses, segera ditangkap dan lain sebagainya. Ada juga kaos yang menyuruh nangkap Rocky Gerung. Bayangkan bangsa ini, ya. Orang secerdas Rocky dipenjarakan, rugi bangsa ini, ya. Padahal dia sudah menjalankan peran yang peran konstitusional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu tidak dibayar oleh negara. Ya, bayangkan. Bandingkan dengan kita-kita semua, kan. Refli Harun juga insya Allah dengan channelnya ini juga menjalankan peran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak dibayar oleh negara juga. Ya, tidak dibayar oleh institusi negara yang mensponsori YouTube misalnya. Ini benar-benar upaya independen yang tidak ada kaitannya dengan kekuatan-kekuatan ekonomi atau politik lainnya. Kalau saya punya preferensi terhadap Anies Baswedan bukan karena saya didikte, tetapi itu adalah kesadaran personal karena menginginkan negara ini jauh lebih baik. Ya, lebih demokratis dalam bidang politik. Lebih adil dalam bidang hukum, lebih sejahtera dalam bidang ekonomi, dan lebih religius dalam kehidupan keagamaan secara menyeluruh. Kan begitu. Apa mungkin PKS dan Demokrat juga tidak mau jadi pemerintah Pak Refli? Ya nggak mungkin. Siapa yang tidak mau jadi pemerintah? Soalnya kadang-kadang pilihan terbatas karena presidensial threshold. Tahun 2014 Demokrat netral. Padahal dia sesungguhnya lebih dekat kepada Presiden Jokowi. Dan ini respect kepada SBY karena dia tidak mendorong atau mengupayakan pemenangan terhadap Hatta Rajasa yang notabene adalah besannya. Tapi kita tidak tahu, who care? Jangan-jangan ya, karena yang dia pikirkan bukan Hatta Rajasa tapi AHY, we don't know exactly ya. 2019 juga akhirnya ya terlihat netral karena AHY tidak bisa diletakkan, ditempatkan sebagai calon wakil presiden. Tahun 2014 memang tidak ada dari keluarga itu yang kemudian dinominasikan karena memang AHY masih bertugas, SBY it seems not not suitable for the position ya, misalnya sebagai vice presiden gitu ya. Oke. Gitu ya. Coba kita baca lagi komentar saudara sekalian. Ini bilang, jikalau tiang jemuran dipasangkan dengan Anies, apakah tiang jemuran akan diperiksa ya? Itu namanya sarkasme ya, atau skeptisisme. Bang, bagaimana kalau sebenarnya di balik layar mereka yang ikut kontestasi pilpres ini ternyata ada kontrak politik dan semua ini hanya drama yang dibuat. Kontrak politik. Mungkin saja secara personal mereka ya, they have a good relationship ya. Sama seperti saya kalau di dulu ya, ketika sering ke televisi, sekarang saya kan agak malas berdebat. Itu ya kita berdebat di waktu on cam. Begitu tidak on cam ya nggak berdebat lagi. Kecuali ada orang yang sangat menghayati perdebatan itu, ketika tidak di kamera pun masih berdebat, bahkan berkelahi ya. Sering terlihat di
Indonesian Lawyers Club. Tapi pada umumnya ya berdebatnya pada on cam saja. Jadi saudara sekalian, it could be possible di belakang itu ada apa-apa, tapi kan kita lihat zohirnya saja. Ya. Di depan kita ada sebuah menu, Anies Baswedan dengan pasangannya, Prabowo dengan pasangannya, Ganjar dengan pasangannya. Insya Allah seperti itu. Lalu Anda suruh memilih. Ya, tidak ada pilihan yang ideal. Jadi kalau pilihan yang ideal itu adalah enak, tidak enak. Itu pilihan ekstrim. Sehingga yang terjadi adalah ya Anda akan pilih enak. Ya, ini menu, wah saya cocok dengan berasnya, nasinya, tapi nggak cocok dengan lauknya. Di sini saya cocok dengan lauknya, nggak cocok dengan nasinya. Di sini saya cocok dengan nasi dan lauknya, tapi tidak cocok dengan menu tambahannya atau minumannya. Jadi kita kadang-kadang tidak diberikan kemewahan untuk bisa memilih yang baik semua. Karena itu ya kita harus memilih. Ya, jadi kita harus memilih the best among the worst. Anies for me is the best, ya kan? Tapi the circumstance, the environment sometimes not not the best. Untuk tidak mengatakan bad, ya kan? Karena itu ya sudahlah. Kita memilih sesuai dengan agama dan keyakinan politik masing-masing, ya. Oke, maksudnya agama politik. Bukan agama dalam tanda kutip agamanya. Kita memilih sesuai, saya ulangi saja. Kita memilih sesuai dengan keyakinan politik masing-masing. Itu saja sobat era sekalian. Kelihatannya sobat semua sudah tidak berada di tempat. Karena itu saya harus berpamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.